Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Yaimin yang dulu pernah dekat dengan KDM, yang dulu pernah rumahnya disinggahi KDM di Jawa Tengah, jadi tersangka guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Yaimin ini tersangka? Apa kasusnya? Padahal kan sebenarnya yang pertama dilaporkan itu kan Sahara, musuh daripada Yaimin ini atau tetangga daripada Yaimin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa masalahnya nggak selesai-selesai ya? Dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, Yaimin pernah mengatakan kalau KDM itu datang ke Jawa Tengah, maka masalahnya akan selesai. Tapi pada faktanya nggak seperti itu ya. Kemudian banyak netizen yang mengatakan bahwa Yaimin ini seperti orang error ya, ngelantur ya, kemudian tidak waras gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Yaimin ini seorang ODGJ atau tidak? Kemudian, kalau Yaimin ini dipenjara, apakah ini berpengaruh terhadap elektabilitas daripada Pak KDM? Apakah ini pengaruh dengan marwah daripada KDM? Apakah Pak KDM akan disalahkan kalau Yaimin ini dipenjara? Kemudian, kenapa Yaimin ini terkena kasus? Kenapa dia ditersangkakan? Apa alasannya? Apakah dia dipenjara atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ketika Yaimin ini dijadikan tersangka, Pak KDM belum memberikan respon ya kalau saya perhatikan ya. Lagian kalau saya perhatikan tuh nggak ada hubungannya ya Yaimin dengan Pak KDM. Apa hubungannya coba? Pak KDM dengan Yaimin ini kenalnya dari media sosial ya, karena Yaimin ini pergi ke Lumbur Pakuan karena dia lagi viral ya. Kemudian Pak KDM datang ke Yaimin sebagai sahabat, bukan sebagai mencari yang namanya elektabilitas, bukan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, tidak akan berpengaruh ya elektabilitas daripada KDM terhadap Yaimin ini, karena Yaimin ini kan masalah pribadi ya, bukan masalah publik yang nggak ada hubungannya dengan KDM ya. Kemudian kenapa sih Yamin ini sekarang ini semakin dibenci masyarakat? Zaman dulu waktu baru viral, Yamin ini didukung oleh masyarakat. Oh, Yamin ini orang bagus ya. Yamin ini sangat-sangat luar biasa. Dia adalah seorang pemuka agama, dia seorang kiai yang luar biasa. Tapi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Yamin ini dihujat, guys. Jadi berbanding terbalik ya. Dulu Sahara yang dihujat, sekarang Sahara yang dibela gitu. Kenapa sih netizen kita itu nggak konsisten ya? Zaman dulu Yamin yang dibela-bela mati-matian gitu ya. Kemudian ada survei yang mengatakan bahwa Yamin ini tidak bersalah ya. Kemudian yang bersalah itu Sahara. Kenapa sekarang jadi berbanding terbalik ya kan? Kenapa netizen kita itu mudah gitu ya terbawa angin gitu. Ya sekarang ini kalau saya perhatikan banyak netizen yang mengatakan bahwa Yamin ini error lah, ya ODGJ lah, ya tidak waras lah. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kasus yang menimpa daripada Yamin ini adalah kasus pentit cak tit lan. Ya, gitulah. Saya sengaja sensor ya, karena apa? Karena ini berbahaya, guys. Kasus pentit lan, ya. Jadi itu yang eh, menimpa oleh kasus Yamin ini ya. Jadi diduga dia menyebarkan video ya. Video, saya nggak tahu apa video dia dengan istrinya lagi kuda-kudaan atau video daripada Mbak Sahara ini ya. Jadi kalau Anda pengen videonya, silahkan subscribe channel ini ya. Kalau Anda pengen videonya, nanti akan saya kirim linknya. Lagian di YouTube kan itu di banned guys ya. Kalau saya kirim videonya pasti di banned lah. Ya pasti disensor sama YouTube lah. Ini berbahaya sekali. Pasti kena strike dari YouTube. Jadi nggak boleh sembarangan ya di YouTube ya. Ngomongnya juga nggak boleh sembarangan. Harus ngomong positif ya. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada kasus daripada Yaimin ini? Apa yang bisa kita petik? Jadi yang bisa kita petik itu, kita nggak boleh terlalu berpihak ya kalau ada orang yang berantem di media sosial gitu seperti Sahara dan Mbak Yemin ini ya. Nggak boleh karena apa? Karena kita belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Sekarang kan sudah mulai berbalik tuh ya, mulai banyak yang menghujat Yemin ini error lah, ODGJ dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan menurut keyakinan saya, ini keyakinan saya, Yemin ini adalah orang yang sangat manipulatif, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang sangat-sangat bisa membalikkan fakta, orang yang susah dipercaya. Kenapa? Karena kalau saya lihat gerak-geriknya itu, dia mohon maaf ya, seperti orang error. Ketika ketemu dengan KDM juga, ya saya melihatnya ada semacam kelainan gitu ya, dalam berbicara juga ya. Kadang-kadang nggak nyambung gitu kalau seperti kan ya.
Walaupun KDM mengatakan, ya orang tasawuf kan seperti itu, cara berpikirnya beda ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Pak Yaimin ini orangnya hyper gitu ya. Hyper begitulah ya. Orang yang sangat berlebihan dalam dunia ham gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Yaimin ini akan dipenjara atau tidak? Kemungkinan iya. Kemungkinan besar ya, karena ada yang namanya Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini sangat berbahaya sekali kalau disebarkan. Jadi gini guys, ya banyak orang yang belum memahami apa itu Undang-Undang ITE, terutama KUHP yang baru sekarang nih. Jadi kalau kita dapat video nih ya, video privasi dari orang lain, ya dari teman kita misalnya, ya, kemudian dikirim ke kita. Kita nggak boleh ngirim ke orang lain guys, ini privasi, lebih baik dihapus gitu. Kenapa? Karena ini yang kena deliknya kita. Kita bisa merekam video ya, video kuda-kudaan antara istri kita dengan pacar kita, tapi saya tidak nyuruh ya. Kalau misalnya nih dikirim ke orang lain, ke teman gitu, nggak boleh kita mengirim ke orang lain gitu, karena ini privasi, nggak boleh. Kecuali seizin daripada yang punya video. Tapi kalau nggak seizin, itu sangat berbahaya. Itulah yang menimpa dari Pak Yaimin ini ya. Jadi diduga ada video yang dikirimkan oleh Mbak Sahara terhadap Yaimin, dan Yaimin ini mau menyebarkan videonya ke orang lain ya. Yang pengen videonya, video emprot-emprotnya, silahkan subscribe channel ini. Nah, nanti saya akan kirim ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kirim nomor WA-nya, saya akan kirim nanti ya, secara pribadi ya. Enggak deng, karena ini berbahaya ya. Kalau ini dikirim ya, berbahaya sekali ya. Kecuali kita nonton di Google bisa lah ya, atau di aplikasi X atau di Twitter ya. Di Twitter banyak tuh ya. Tapi saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh ya. Ya nggak boleh ya. Silahkan moral Anda ini ya, dijaga moral Anda, jangan sembarangan ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan itu ya, sebenarnya ada banyak kasus-kasus seperti ini ya, yang dihadapi oleh Pak KDM. Dulu Pak KDM itu pernah menghadapi yang namanya kasus seperti ini juga. Diduga dia menikah dengan, pernah tuh ya diduga menghamili MTS, zaman dulu, zaman waktu bupati dia. KDM pernah dilaporkan guys dulu ya. Tapi Pak KDM melaporkan balik karena tidak benar ya, itu tidak tepat ya. Karena nama yang menghamili seorang wanita MTS dulu pernah tuh ya, di Subang apa di Purwakarta itu ya. Namanya mirip sama dengan nama Kang Deddy Mulyadi, yaitu Dedi juga gitu ya. Nah, sehingga orang-orang salah kaprah ya. Orang-orang menduga yang menghamili itu adalah Pak Dedi ya, atau Pak KDM. Dulu pernah kasus seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini ya. Sudah banyak ya kasus yang dilalui oleh Pak KDM, belum lagi penistaan agama. Banyak banget ya kasus yang dilalui oleh Pak KDM. Menurut kalian gimana? Apakah Pak KDM akan kecipratan gitu ya, kecipratan masalah dari Pak Yaimin ini? Makanya dulu waktu Pak KDM itu pergi ke rumah Pak Yaimin ini, saya nggak setuju guys. Kenapa? Karena ini akan bermasalah sekali ya kalau Pak Yaimin ini dekat dengan KDM, sangat bermasalah. Ini akan mempengaruhi elektabilitas ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya hanya mengurai, saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang pengen videonya, tulis di kolom komentar ya. Kenapa saya bahas tentang Yaimin di channel ini? Kenapa? Karena KDM dulu pernah dekat dengan Yaimin, jadi nggak apa-apa kalau saya bahas ya. Supaya kita ambil pelajaran daripada kasus Yaimin ini. Jangan sembarangan ngirim video, jangan sembarangan nyerocos ya, jangan sembarangan memilih teman gitu ya, jangan sembarangan memilih tetangga. Jadi biasanya kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, kalau kita salah memilih tetangga, maka itu akan sangat-sangat fatal sekali ya. Nggak boleh sembarangan memilih tetangga. Kalau kita memilih rumah, kita tinggal di perumahan, saya sudah mengalami sendiri guys. Kalau kita salah memilih tetangga, maka seumur hidup kita akan menderita. Sama halnya dengan Yaimin, dengan Sahara ini. Salah memilih tetangga akan berbahaya sekali. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya pecinta KDM. Salam rasional.